Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ibrahim akan menjelaskan Managing Multiple Server, Sistem Manajemen Basis Data. Baik, kita akan belajar Working with Multiple Server, Virtualizing SQL Server, dan Deploying Upgrading Data Tier Application. Baik, yang pertama kita akan belajar Working with Multiple Server. Dalam banyak versi produk, User SQL Server Management Studio atau bisa disingkat SSMS dapat menentukan beberapa kelompok server pada Registered Server to Windows. Pengguna untuk mengelompokkan server-server bersama pada lingkungan yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat membuat beberapa development server, test server, staging server, dan production server. Tidak diperbolehkan tindakan-tindakan yang berlawanan pada seluruh grup server, dan tantangannya adalah definisi dari grup-grup server tersimpan pada XML file di lokal komputer klien yang mengeksekusi SSMS. Jika satu user berpindah ke komputer yang berbeda, grup-grup akan hilang dan perlu dibuat lagi. Jika list server di sebuah grup diubah, grup-grup perlu dimodifikasi pada masing-masing komputer yang mengeksekusi SSMS jika dibutuhkan akses ke grup. Mengeksekusi query multi-server, contohnya seperti di sebelah kanan. Kita bisa mengeksekusi query multi-server dengan klik kanan, lalu di New Query. Mengeksekusi query multi-server, saat Anda membuka Windows multi-server query, SSMS merubah warna status bar untuk menunjukkan bahwa query tersebut bukan query yang standar. Sebagai tambahan, SSMS menunjukkan nama-nama dari server group. Hasil eksekusi perintah pada grup yang berisi baik paperwork maupun procedure server. Untuk contoh TSQL-nya bisa melihat di sebelah kanan select server property as is full text installed. Untuk hasilnya akan muncul di sebelah kanan ada server name dan is full text installed. Kolom tambahan yang disebut server name yang termasuk ke hasil tapi tidak termasuk pada pertanyaan select. Untuk eksekusi dari query multi-server, SSMS menyediakan pilihan yang menentukan bagaimana hasil dari query yang harus ditampilkan. Dan dari menu Tools, klik Query Result, klik SQL Server, kemudian klik Multi-Server Results, bagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kita akan mengetahui Multi-Server Result dengan cara di sebelah kanan gambar. Secara default, working with multiple server, SSMS akan mengabulkan result dari masing-masing server ke single result set dan memasukkan kolom pertama yang berisi nama dari server. Anda dapat memilih menghapus nama server ini atau menambahkan login name, atau juga bisa meminta agar result tidak digabungkan. Baik, yang kedua kita akan belajar Virtualizing SQL Server, virtual teknologi yang memudahkan untuk membuat dan manajemen beban kerja atau yang bisa dikatakan proses ke beberapa mesin virtual tanpa harus menambahkan komputer fisik. Pada Windows Server 2008 terdapat fitur Microsoft Hyper-V yang membantu pembuatan virtualisasi. Hyper-V adalah sebuah partisi yang bersifat logikal, di mana pada partisi logikal ini dilakukan eksekusi sistem operasi. Sementara akses hardware dilakukan melalui root partition yang dibuat pada saat pembuatan sistem operasi. Semua mesin yang menjalankan Windows Server harus memiliki sebuah root partition. Root partition atau child partition bekerja sama untuk manajemen sistem dengan menggunakan Hyper-V. Kita dapat menggunakan hardware dengan lebih baik dan memiliki manajemen yang lebih mudah, dan juga available-nya yang lebih baik karena Hyper-V memiliki fitur left migration, snapshot, dan lain-lain. Left migration. Apa itu left migration? Left migration adalah menggunakan perpindahan child partition dari satu komputer ke komputer lain dengan tetap memaintain koneksi dan proses yang sedang berlangsung. Snapshot memudahkan pembuatan backup point, di mana seluruh virtual mesin dapat dikembalikan pada backup point tersebut. Command Virtualizing Stereo. Anda bisa langsung membacanya. Di sebelah kanan ada server console detail dan hack available, dynamic resource, dan test system. Command Virtualizing Scenario. Alasan utama kenapa SQL Server diinstal pada virtual machine adalah pertama ada mengkoordinasikan beberapa standalone server atau yang bisa dikatakan server tunggal menjadi server yang lebih kuat.
Yang kedua, lebih mudah dalam melakukan perpindahan SQL Server ke versi lama hardware yang baru jadi yang lebih baik. Banyak server fisik lama yang tidak bisa diperbaiki ketika terjadi kegagalan server. Sementara dengan melakukan virtualisasi, hal ini dapat mudah diatasi karena telah tersedia tool PTV, yaitu Physical to Virtual Tool, yang dapat digunakan untuk melakukan migrasi. Virtual server independen terhadap network dan lebih mudah dipindahkan ke hardware lain. Dengan menggunakan Hyper-V, dapat dibuat Hyper-V cluster atau beberapa server fisik. Pada cluster Hyper-V tersebut dapat dipasang SQL Server Failover Cluster. Dengan cara ini kita memiliki opsi hack availability, di mana live migration dapat digunakan sebagai manual failover. Dengan membuat beberapa virtual server dan menambahkan dynamic balancing, kita dapat menyeimbangkan resource yang dibutuhkan oleh aplikasi. Adanya virtualisasi dapat memudahkan dalam pelaksanaan testing, karena semua environment yang digunakan dapat dibuat dan dihancurkan ulang dengan sangat mudah. Baik, ini untuk penjelasan konsep for virtualizing SQL Server. Ada use POC to ensure that virtualization meet units, dan I/O resource, provider operated CPU resource, dan avoid the use of emulated device. Hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat virtualisasi SQL Server. Yang pertama, sebelum membuat virtualisasi harus dibuat sebuah proof of concept yang sesuai dengan memastikan beban kerja dan ukuran database yang dibutuhkan. Yang kedua, ada kesalahan umum yang sering dilakukan ketika membuat virtual SQL Server adalah menyediakan resource atau I/O yang lebih sedikit daripada resource spek di server yang fisik. Baik pada server virtual atau server fisik, tetap harus dilakukan tes menggunakan SQL I/O utility. Server virtual membutuhkan lebih banyak CPU resource. Demikian pula dengan sistem yang memiliki jumlah akses yang banyak membutuhkan CPU yang lebih besar. Dan di sini ada penjelasan untuk overview of System Center Virtual Machine Manager. Anda bisa membacanya di foto di sebelah kanan. Baik, apa itu SCVMM? Adalah alat yang memudahkan untuk manajemen alokasi resource antara beberapa virtual machine. SQL Server 2008 memiliki fitur Resource Confer Now untuk membalancekan resource antara beberapa aplikasi dalam satu server. Sementara untuk membalancekan resource antara beberapa server yang dibutuhkan, System Center Virtual Machine Manager atau yang bisa disingkat SCVMM, salah satu opsi yang sering digunakan adalah dengan menginstal beberapa virtual machine yang menjalankan SQL servernya masing-masing dengan aplikasi sendiri. Tugas dari SCVMM adalah untuk membalancekan resource yang ada di setiap virtual machine tersebut. Dan sini ada deploying upgrading data tier application. Kita bisa melihatnya di sebelah kanan, bagaimana data tier application komponennya bisa berjalan. Dan kita akan bahas data tier application. Apa itu data tier application? Data tier application adalah bentuk lain dari project database yang memiliki kelebihan dari sebuah project. Dari sebuah project database biasanya namun lebih mudah di-create, deploy, atau upgrade. Tugas dari seorang database administrator lebih baik daripada deploy dan mengupgrade data tier aplikasi yang telah dibuat oleh developer. Problem dengan install atau upgrade dengan cara yang lama, yang pertama ada dengan menggunakan cara yang biasa, menggunakan sebuah aplikasi yang memiliki database yang harus diinstal, menggunakan sebuah script program. Yang kedua, proses upgrade juga dilakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, pada kenyataan banyak script SQL script ini yang harus dijalankan dan diedit secara manual. Proses ini sangat rentan dengan kata-kata error. Dan yang terakhir ada seorang database administrator harus menjalankan script install secara manual dan harus melakukan konfigurasi database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Data tier application didesain untuk menyediakan langkah yang sama dalam menginstal dan upgrade aplikasi yang memiliki database. Developer membuat data tier application menggunakan Visual Studio dengan semua objek yang dibutuhkan dan mendefinisikan aturan bagaimana sebuah aplikasi dapat diinstal. Sebagai contohnya, kita mengenai versi minimal database. Dan yang kedua ada pada saat membuat data tier
application, outputnya berupa file dengan addressing defect, di mana defect ini disesuaikan ke database administrator. File defect ini dapat digunakan lebih baik untuk proses install maupun proses upgrade file. Ini portable dapat digunakan pada environment development, test, staging maupun production. Baik, sebagai contohnya ada di sebelah kanan, kita akan membuat deploy data tier application, sudah disediakan oleh SSMS. Jadi kita akan menyimpan resource-nya ke folder yang kita inginkan. Deploying upgrading data tier application. Oke, kita akan membahas tentang upgrading data tier application. Untuk melakukan deploy pada tier application dapat menggunakan SSMS yang sudah memiliki user. Di saat ini dimulai dengan mengisi database name dan lokasi file database. Sebelum mengeksekusi wizard, ini mengecek setiap list dan atau aturan yang dibuat developer. Pada SQL Server 2012, aturan mengenai versi database yang digunakan. Sebelum melakukan deploy, pastikan file defect dapat digunakan adalah file yang dapat dipercaya. Jika source yang melakukan, harus dilakukan cek manual isi file defect. Pengecekan dapat dilakukan menggunakan Visual Studio atau dengan klik kanan pada file defect dan klik unpack. Dan di sini kita dijelaskan sedikit tentang upgrading data tier application. Anda bisa melihatnya di gambar sebelah kanan. Deploying upgrading data tier application. Upgrade data tier application juga dapat dilakukan secara otomatis dengan dilakukan wizard base. Untuk SQL Server versi 2012 ke bawah, proses upgrade dilakukan dengan membuat database baru, kemudian melakukan migrasi data. Namun, untuk 2012 ke atas dilakukan dengan upgrade pada database yang sama. Pastikan disk space pada server mencukupi. Pada data tier application, jika terjadi error, proses upgrade proses ini dapat di rollback secara otomatis, tidak seperti script based upgrade. Di sebelah kanan kita diberikan contoh cara mengekstrak data tier application dengan cara klik kanan text, klik kanan pada database, lalu klik text dan extract data tier application. Deploying upgrade data tier application. SSMS menyediakan dua pilihan untuk bekerja dengan existing application. Yang pertama ada register ke database yang sudah ada atau mengekstrak defect dari existing database yang sudah ada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.